Saya tuh sempet ke toko offline-nya dulu dari TRD atau Trade ya, Bro. Di sini Trade itu cukup gede untuk tokonya, toko offline-nya. Karena kan saya harus melihat unitnya dulu untuk memperkirakan kira-kira pas nggak untuk di motor saya. Nah, di sini setelah saya datang tuh tempatnya enak banget, Bro. Ditambah lagi petugasnya juga ramah banget. Nah, kebetulan saya datangnya tuh pas jam-jamnya mau istirahat gitu ya. Jadi kurang tepat lah saya rasa. Jadi mereka tuh lagi istirahat makanya rada sepi kayak gini. Nah, di sini tuh nggak cuman ada shock breaker doang. Untuk di tokonya perlampuan ada, modifikasi untuk motor pun matic maupun kopling itu ada, Bro. Nah, di situ tuh nggak cuman modifikasi bagian mesin saja, tapi bagian part-part lain seperti ini pun ada. Nah, kalaupun kalian cuman kesini pengen lihat-lihat doang untuk mencari referensi, menurut saya sih nggak ada masalah ya, Bro. Lagipun di sini enak banget dan open banget kok buat nyari referensi. Ada motor drag race maupun motor racing kayak gini, Bro. Contohnya R6 kayak gini, motor kayak semi touring pun kayaknya ini ada nih. Nah, di sini tuh ada yang namanya bengkelnya juga. Jadi kalau kalian udah pilih part, tinggal pemasangan di sini tuh katanya gratis deh kalau nggak salah. Nah, di sini pun sayangnya untuk shock breaker, karena saya kan mencari berbagai macam jenis untuk perbandingan untuk Supra saya. Contohnya kayak dari RCB, ISS, KRS, dan juga KTC. Ada lagi satu BBS, tapi saya agak susah untuk nyari tokonya tuh. Nah, untuk toko ini dia cuman ada YSS gitu sayangnya. Tapi di sini grade-nya tuh dari yang low budget sampai yang high end gitu, atau yang mahal. Dari yang termurah sampai yang mahal lah, intinya gitu. Nah, jadi setelah saya lihat-lihat, maka saya cari lagi toko shock breaker yang satunya lagi, dan saya tuh dapet nggak begitu jauh sih menurut saya. Itu adalah KTC, Bro. KTC Kitako. Nah, untuk KTC tuh tempatnya kayak di ruko gini, Bro. Tapi bisa dibilang proper banget. Terus di bagian depan tuh ada kayak motor kayak gini. Lalu dia tuh ada bengkelnya juga. Memang tidak sebesar TRD, namun kalau bisa dilihat dari kelengkapannya di sini tuh cukup lengkap. Tapi di sini dia kayaknya lebih terfokus kepada part-part yang memang sangat diperlukan aja gitu, Bro. Nggak sampai ke mesin-mesin saya rasa. Nah, di sini tuh saya sempat lihat dan diberikan rekomendasi kalau versi low budgetnya tuh dari KTC, yaitu KRS, dan versi high end-nya itu KTC gitu. Yang KTC ini keren banget, Bro. Kalian udah pasti tahu lah KTC ini, Bro. Nah, untuk di sini dia juga ada aksesoris motor dan part lainnya. Kalian bisa langsung mampir aja, datang aja. Oh ya, untuk dua toko tersebut alamatnya nanti saya taruh di bawah ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bagian pemasangannya, Bro. Oke, Bro. Jadi ini baru aja inden gitu ya, kemarin sempat inden lama ini dari KTC ya, kalau kalian bisa lihat nih. Di sini untuk modifikasi kali ini tuh shock breaker, tapi shock breakernya saya nggak ngambil yang tabung ya, jadi yang kayak gini aja biar gampang di maintenance atau dirawat gitu, karena untuk keseharian doang. Motornya nggak ada di sini, nggak ada, sekarang tuh nggak ada. Tapi ya mau gimana lagi, ini saya review dulu, mungkin pemasangannya ntar malam lah, gitu. Oke, untuk bagian shock breakernya tutupnya saya pasangin ini nih, yang kayak kemarin, tutup shock breakernya karena udah rusak ya. Ini langsung aja kita unboxing dari KRS. Jadi di atasnya tuh, di atas KRS itu KTC Kitako. Tapi kalau yang mau bagusnya, kalian bisa ambil YSS gitu ya. YSS tuh bagus banget. Apalagi yang tabungnya tuh, waduh, mahal, Bro. Ini untuk shock breakernya, sebentar. Ini kayak tangan satu takut jatuh. Bentar, Bro. Nah, oke gini. Langsung aja kita unboxing. Nah, ini untuk ukurannya 330 dan warnanya tuh lihat. Waduh. Ini untuk kelengkapannya kayak gini nih. Ada dapat stiker 2 KRS, dua jenis ya. KRS sama KTC gini.
lalu dapat keychain atau gantungan kunci, dan ini shock breaker-nya kira-kira. Nah, ini. Saya ambil warna merah karena kan motornya merah hitam ya. Jadi biar serasi aja. Kalau warna hitam lagi kayaknya kurang mencolok gitu warnanya. Kalau yang YSS tuh lebih keren lagi bro, dalamnya warnanya gitu. Tapi ini karena untuk harian, perawatannya juga lebih gampang dan juga harganya bro lebih murah lah gitu. Oh ya, ini bagian shock breaker-nya kayak gini nih kalau yang udah dibuka sebentar. Ini ada tambahannya lagi di bagian sini nih kayaknya. Lupa saya namanya loh kalau untuk bagian lengkapannya gini. Ribbon sama adjusternya saya kurang paham deh ini. Kayaknya nggak ada deh. Kalaupun ada kayaknya nggak begitu ngaruh banyak bro. Harga murah kok ini. Itu preload sama ribbonnya. Lupa saya yang atas atau bawah deh. Tapi kira-kira kayak gini. Bentuknya tuh ada logo KTC-nya. Ini logonya kayak pengen copot loh ini. Tuh. Paling bentar juga lepas gitu ya. Tapi ini jujur aja keren sih. Hampir sama lah sama yang standar. Tapi nggak tahu nih apakah lebih bagus. Nanti kita lihat di pemasangannya. Nah, untuk pemasangannya di sini, pertama-tama tuh saya harus bongkar yang namanya bodinya dulu. Karena kan Supra XLM ini banyak keterkaitan antara baut dengan bodi bawahnya gitu. Karena bodi bawahnya tuh nyatu dari belakang sampai depan. Maksud saya tuh spakbor kolongnya gitu. Nah, di sini, jadi saya harus mencopot jok motornya sekalian sama bagasinya. Nah, lalu setelah udah dicopot, nah baru deh tangki bensin kita pindahkan ke depan. Lalu untuk shock breakernya ini kalau dilepas dari luar tuh nggak bisa bro, karena bautnya paten seperti ini. Jadi bisanya cuma dari dalam. Nah, untuk pencopotannya kira-kira kayak gini. Dan juga saat pemasangannya langsung untuk bagian tengahnya atau bisa saya katakan kayak mungkin saya takut salah sebut ya, mungkin saya sebut aja bushing atau bagian kayak pipa kecil ini nih, di situ harus dipindahkan dari yang bawaan standar ke shock breaker yang baru. Karena kalau pakai bushing dari shock breaker yang baru tuh kegedean bro, gitu. Jadi tinggal ditekan aja gitu ya, karena tuh bagian yang di luar bushingnya itu adalah karet bro. Nah setelah udah dipasang, kita bisa lihat di sini kira-kira hasilnya seperti apa. Setelah itu baru deh saya pasang yang namanya cover shock breaker yang baru bro. Ya ini ada berbagai macam ya, nggak cuman tulisan Ohlins, tapi kebetulan saya milihnya yang Ohlins saja. Nah untuk harganya di sini, untuk shock breaker dari KRS, untuk tipenya saya lupa ya. Nanti saya cantumkan di bawah. Untuk harganya tuh kisaran 300.000 sampai 400 ribuan. Dan ini harganya kadang berubah-ubah ya bro. Tergantung diskon dan juga tokonya itu sendiri. Saya nggak bisa sebutin angka pastinya karena lupa ya bro. Tapi harganya pun kadang berubah-ubah. Kadang lebih murah, kadang lebih mahal gitu bro. Tergantung tokonya. Begitu, kalau di online ya. Nah, lalu untuk bagian belakang, modifikasinya tuh udah shock breaker dan tutupnya, ya. Lalu bagian belakangnya lagi tuh saya menggunakan plat nomor yang baru nih. Plat nomornya udah ganti kan, karena perpindahan dari Jakarta ke Bogor. Dapat nomor yang bisa dikatakan keren gitu, kayak Z900 gitu, seolah-olah. Begitu bro. Dan ini pakai plat nomor yang udah ditanam bautnya dari belakang. Ini bagian belakangnya, untuk platnya ini dari Samsat, tapi double lagi ditambah di bagian belakang. Lalu untuk bagian depannya, itu hanya ditebelin aja gitu. Ini pun kayaknya cuma stiker gitu ya bro. Itu, sama dicat ulang. Dan untuk cover dudukan dari plat nomornya, ini saya ngambil dari Vario saya. Yang langsung dari ahasnya gitu ya, waktu saya beli motornya. Karena yang ini kokoh banget untuk cover plat nomornya. Jadi nggak perlu geter-geter sama diganjel lagi gitu. Lebih kelihatan clean aja gitu, lebih keren gitu bro. Untuk modifikasi lain, kalian bisa langsung cek aja video saya yang sebelumnya. Nah untuk tambahan lagi mungkin untuk bagian shock breakernya di sini,
saya tuh ditambahi peninggi, gitu. Kalau dari kanan nggak begitu kelihatan, kalau dari kiri mungkin kelihatan nih, Bro. Tuh, ini peningginya. Ini kalau kalian beli dari brand YSS, dia tuh garansinya hilang, Bro, klaim garansinya. Tapi kalau dari brand KTC itu enggak. Saya ngambilnya kan KRS nih, begitu. Kalau untuk kenyamanannya, itu nyaman banget. Menurut saya tuh lebih nyaman dari shock breaker bawaan dari motor baru. Pokoknya empuk banget deh, gitu. Walaupun harganya pun bisa dikatakan hampir sama sama yang baru, gitu. Yang standar maksud saya ya, bukan yang di atas 1 jutaan. Dan juga kalau kalian pun mau ambil yang tabung, saya rekomendasiin beberapa shock breaker mungkin dari brand saya sebutkan aja. Pertama tuh KTC Kitaku. Lalu kedua itu YSS. YSS-nya ini yang di atas 1 juta ya, Bro. Habis itu kalau untuk satu lagi yaitu dari Ohlins sama mungkin dari RCB gitu. Kalau Ohlins mungkin akan sangat high end banget ya, mahal. Karena seingat saya terakhir saya lihat tuh harganya kisaran 10 juta gitu. Tapi kalau RCB tuh masih bisa bersaing lah sama KTC sama ISS. Begitu kira-kira, Bro. Nah, untuk shock breaker juga saya nggak langsung bisa dapat gitu aja. Karena saya harus inden. Untuk warnanya saya ambil warna merah. Karena yang tersedia itu cuma ada warna kuning dan abu-abu. Warna hitam dan merahnya tuh nggak ada. Untuk KRS itu rada sulit ya waktu saya mau beli. Saya harus inden hampir 3 hari gitu pas di toko offline-nya. Kalau yang YSS pun saya rasa sih begitu waktu pas saya datang cuman ada beberapa tipe doang kayak warnanya gitu. Waktu saya tanya sama adminnya. Oke, sebelum penutupan video ini, saya informasikan sekali lagi bahwa untuk shock breaker-nya di sini saya menggunakan ukuran 330 mm dengan tambahan yaitu adapter tambahan. Tambahannya berapa saya nggak begitu paham. Dan di sini untuk shock breaker perlu kalian konsultasikan kepada admin dan juga yang mengerti. Karena memang untuk shock breaker sendiri tiap brand itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Terkadang ada yang sengaja dibuat universal untuk 330 mm ataupun tidak. Karena kan bisa kita lihat dari bagian pemasangannya pun terkadang ada yang harus dicoak ataupun dilakukan penyesuaian yang lebih lanjut agar misalkan nggak kena masalah seperti tabungnya terkena ban dan juga shock breakernya tuh bisa bekerja secara maksimal. Nah, kira-kira gitu aja untuk di video kali ini. Untuk bagian-bagian lain masih sama ya. Dan kalau kalian ada kritik, saran maupun pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, saya Rafli Herensyah selaku host di channel ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.